bisa iri-irian loh yang di sini mungkin nanti berhasil sukses cabangnya satu, satunya lagi nanti iri gitu kan. Itu bisa macam-macam. Padahal kan tuh. masih dalam satu brand ya itu coach. Iya. Bisa Itu jadi, memungkinkan. Memungkinkan terjadi. Hai sahabat coaching. Nah, gimana nih kalau misalkan kalian udah punya bisnis nih. Nah, bisnis kalian ini udah sukses nih. Punya cabang bisnis itu lebih baik atau malah sebaliknya ya? Nah, penasaran kan? Langsung aja yuk kita tanya ke Coach Aditya. Halo Coach. Halo, ya gimana Tis? Oke Coach, aku mau nanya nih tentang perbisnisan. Oke. Set. Nah, aku udah punya bisnis nih Coach. Misalnya, Ya. bisnisku sukses, omset udah gede. Nah, terus aku tuh pengen punya banyak bisnis, cabang-cabangnya lah. Mau buka cabang? Ya, mau buka cabang bisnisnya. Nah, menurut Coach nih, kalau makin banyak cabang itu makin bagus atau malah sebaliknya sih Coach? Oke, ya jadi kamu sudah mengatakan bisnis kamu tuh udah sukses nih, ya kan? Nah, omsetnya udah gede. Lumayan lah. Ini perandaian ya. Iya. Jadi acuannya kesuksesan bisnis itu dari omset ya, kalau kamu bilang ya. Ya kalau mau buka cabang kan harus punya duit dulu ya Coach. Iya itu wajar lah. Pastilah dana ya. Iya. Jadi pertanyaan kamu adalah kalau punya cabang itu bagus apa enggak sih gitu ya? Iya. Terlepas dari mungkin omsetnya udah gede atau enggak. Iya. Jawaban saya tergantung. Tergantung. Berarti ada dua jawaban. Iya, tergantung karena dari pengalaman saya juga mungkin teman-teman juga pastilah memperhatikan ya, walaupun bukan praktisi bisnis gitu ya. Ada suatu usaha atau bisnis yang buka cabang malah bangkrut, iya, malah betul. ini. Tapi ada juga yang semakin sukses gitu ya. Bisnis-bisnis UMKM lah gitu ya, jangan yang gede-gede lah. UMKM misalnya bisnis bakso kan banyak tuh cabangnya, tapi belum tentu mereka sukses kan gitu ya. Tapi ada juga yang bisnis kuliner yang lain buka cabang tanpa sukses gitu. Jadi banyak faktor ya gitu ya. Baik itu faktor yang di luar kendali maupun yang di dalam kendali kita gitu kan. Karena ini kita bicara tentang coaching, berarti kita fokus yang dalam kendali gitu. Iya. Ya jadi tergantung yang saya katakan gitu ya. Kita bicara sekarang dari sisi untung rugi keuntungan dan tantangan lah gitu ya. Bukan rugi sih, keuntungan dan tantangan untuk buka cabang. Yang pertama, keuntungan buka cabang apa sih? Ya jelas. Ya mereka bisa menjangkau pasar yang lebih luas, customer yang lebih luas, yang banyak gitu ya, gitu. Jadi kalau di saat buka toko atau buka restoran satu tempat aja, kan yang lewat itu aja kan, yang akan datang gitu, atau yang sudah langganan yang tahu akhirnya datangnya ke situ. Tapi kalau dia bisa buka cabang di tempat-tempat lain yang ternyata juga merupakan pasarnya juga di situ kan, maksudnya orang yang suka juga dengan bakso misalnya, ya kan. Cabang-cabang yang semakin mendekati tempat di mana para calonnya itu ya calon pembeli pembelinya itu berada gitu kan sebagai besar kemungkinan mereka akan ini ya ke situ juga ya, tentunya itu akan menghasilkan pendapatan lebih besar kan gitu ya, keuntungannya, dan brandingnya juga lebih kenal lebih banyak lebih luas ya kan, branding baksonya atau label baksonya lah misalnya kalau misalnya makanan gitu ya, lebih terkenal kemana-mana gitu dengan adanya cabang gitu ya. Ya keuntungan meningkat gitu kan, profit meningkat. Apalagi menurut kamu kalau bukan cabang? Omset pastinya meningkat Coach. Omset meningkat. Terus ya, target market aku juga makin meluas. Terus produk aku makin dikenal banyak orang. Betul gitu ya. Kan? Ya jadi itu keuntungannya. Tantangannya ya pertama modal tadi ya, dana. Modal. Gitu ya. Terus apa? Takutnya nih kalau misalkan salah pilih lokasi malah kitanya juga jadi rugi. Ya gitu ya. Jadi lokasi sangat menentukan ya dalam buka cabang gitu ya. Nggak semua lokasi itu sama persis kondisinya dengan lokasi pertama kita buka, ya kan? Walaupun sama-sama rame atau sama-sama apa gitu ya, banyak faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan ya. Tingkat strategisnya gitu dan tingkat pola behavior di sekitar situ gimana gitu ya, juga harus perhatikan juga ya. Calon pembelinya, mereka suka bakso nggak misalnya kalau kita buka cabang bakso gitu ya. Jadi bisa juga dapat input sih dari customer yang sudah ada gitu ya sebelumnya ya, gitu kan, itu atau ya mereka riset sendiri gitu ya,
Apapun itu mereka perlu tuh memastikan agar lokasi cabang yang baru itu memang sesuai. Kedua ya, tantangan yang kedua adalah tentunya menambah beban manajemen. Oh iya, pasti itu. Tambah pusing ya kan? Karena dengan buka cabang baru, taruhlah dananya ada, tempatnya udah ada, bagus. Manajemen pasti ada beban di situ, beban target baru, ya kan? Karena targetnya untuk setiap cabang itu harus ada dong, gitu kan? Target penjualannya. Kemudian sistemnya di situ, ya kan? Juga harus dibuat lagi, gitu kan? Rekrut lagi karyawan-karyawannya yang baru, kan nggak mungkin jadi karyawan yang lama kan? Betul. Harus cetak karyawan baru lagi, di situ perlu pelatihan lagi, ya kan? Bahkan mungkin perlu person in charge yang baru juga yang mengawasin di situ. Kalau bukan kita, awalnya kita kan, setiap cabang kita kunjungin gitu kan, meletihkan juga. Lama-lama ada orang yang memang di situ, yang ditempatkan di situ yang menjadi ibaratnya tuh manajernya lah gitu ya, di situ yang mengawasi semua proses manajemennya dari mulai klien datang sampai pembayaran gitu ya. Nah itu bebannya juga di situ gitu ya. Harus mengajari. Bisa juga nih tantangannya lain adalah persaingan antar cabang. Waduh, bisa emang terjadi bisa loh. Coach? Iya kan, jadi bisa aja terjadi persaingan gitu ya. Apalagi kalau cabangnya deket-deket gitu ya. Waduh. Jadi harus carilah lokasi-lokasi yang memang betul-betul mereka punya marketnya sendiri-sendiri yang tidak saling bersaing gitu ya. Bisa iri-irian loh yang di sini mungkin nanti berhasil sukses, cabang yang satunya lagi nanti iri gitu kan. Itu bisa macam-macam. Padahal kan masih dalam satu brand ya itu Coach. Iya. Itu memungkinkan. Memungkinkan terjadi, dan itu pernah sih kejadian yang saya coaching gitu ya. Oke. Bagaimana caranya supaya mereka bisa bersaing secara sehat gitu. Berarti manajemennya juga ini ya tergantung ya. Ujung-ujungnya itu sih. Harus memikirkan strategi-strateginya di setiap cabang gitu ya Coach. Iya, jadi itu tantangannya. Iya. Nah, jadi siapkah Anda membuka cabang gitu? Siap gak nih? Ya, syaratnya apa dong, kan pertanyaan gitu ya. Syaratnya apa dong kalau saya yang dikatakan udah siap buka cabang baru? Nggak hanya sekedar modal juga ya, gitu ternyata ya. Apalagi Coach? Kestabilan dari ini bisnisnya juga. Dan gini, kalau saya bisnis coaching itu saya punya framework yang saya gunakan gitu ya, untuk melihat pertumbuhan dari sebuah bisnis gitu ya. Dari mulai dasarnya, fundamental bisnisnya mereka kuat apa enggak gitu ya. Kemudian dari sisi ceruk pasarnya atau cash flow-nya, kemudian dari sistemnya ya, sistem yang ada, sistem manajemennya, dan sampai ke sumber daya manusianya gitu ya. Ya paling tidak Anda baru bisa nih, berdasarkan pengalaman saya baru bisa buka cabang itu kalau sudah level SDM-nya ya, dan sistemnya itu sudah stabil, udah mapan gitu ya. Sehingga semua ini bisa direplikasi ke cabang yang baru gitu loh. Berarti selain modal, SDM juga harus tetap stabil gitu ya. Tentu gitu ya. Ya SDM itu dari sisi kualitas dan kuantitasnya gitu ya. Kualitas lah ya terutama ya. Iya dong. Maksudnya gini, memang kan SDM itu nggak bisa dicetak Iya. tapi bagaimana pengelolaannya lah gitu, pengelolaan SDM-nya. Dari mulai merekrutnya udah betul sistemnya, sampai ke cara mendidiknya, sampai memaintainnya, sampai ke bagaimana memotivasi mereka, kompensasi benefitnya gitu ya. Itu harus sudah standar dan memang cocok gitu ya di bisnis Anda itu, yang bisa diduplikasikan ke cabang yang lain. Oke. Gitu. Ya tetap aja sih perlu ada adjustment sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kalau buka cabang di Jakarta sama buka cabang di Bogor mungkin ada perbedaan jelas gitu ya. Tapi kalau masih di satu kota tapi beda wilayah saja mungkin nggak terlalu banyak beda ya. Iya. Gitu. Jadi tetap ada variasi lah di situ. Tapi yang jelas perlu ada kestabilan di situ, ada kemapanan sampai level itu dulu. Gitu ya. Sistem manajemennya juga harus jelas dong gitu kan. Dari kalau misalnya produksi baksonya sampai ke bagaimana pelayanannya, sampai ke kualitas bangunannya segala macam, kalau bisa tuh sudah standar dan memang sudah bisa direplikasikan atau direplikasikan ke cabang yang lain gitu. Ya jadi untuk meminimalisir tadi ya tantangan-tantangan manajemen tadi gitu, beban-beban operasi manajemen. Oke, berarti
Selain yang modal, SDM juga harus kita perkuat ya coach. Dan tantangannya juga tadi banyak sekali ya coach. Ternyata aku harus mikirin lagi nih kalau misalkan mau buka cabang. Apalagi nanti kalau misalnya kamu perlu orang yang standby di situ mengawasi semua, berarti ilmunya kamu harus kamu tularkan ke orang tersebut kan, gitu. Betul. Ya kan, nggak, supaya kamu bisa fokus untuk melihat secara helikopter view aja. Gitu. Kalau masing-masing cabang itu ada yang in charge gitu ya, yang mereka memang punya standar bekerja yang sudah sesuai dengan yang kamu harapkan. Dari mulai target kerjanya sampai pengelolaannya, sampai pelaporannya, sampai bla bla blanya. Banyak banget yang harus dipikirkan lagi ya coach ya kayaknya nih. Iya gitu. Jadi, gimana nih? Ya kalau orang lihat dari luar, keren ya, udah punya banyak cabang, wah sukses nih pasti gitu ya. Nggak tahu dalamnya gitu kan. Iya, nggak tahu dalamnya nih. Ya kan, gimana nih sahabat coaching? Gitu. Gimana nih sahabat coaching? Mau lanjut buka bisnis atau kayaknya kita harus mau lanjut buka cabang, atau kita harus memikirkan lagi nih apa tadi yang dikatakan saran-saran dari Coach Adit. Ya, jadi kalau saran saya sih, carilah mentor atau coach yang bisa melihat dari luar ya, kestabilan bisnis Anda ini udah sampai mana. Maksudnya gini, pertumbuhan bisnis Anda udah sampai mana. Jangan baru aja untung gede langsung wah mau ke cabang gitu. Belum tentu nih berhasil gitu ya. Jadi dari Anda ada frameworknya, itu harus dijalanin dulu nih. Bisnis itu harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui gitu loh. Nggak bisa cepet-cepet instan gitu ya. Kalau walaupun sekarang zamannya instan gitu ya. Nah, Coach, aku dan sahabat coaching nih pengen banget nih ketemu dengan mentor yang memang sudah punya keahlian dalam strategi bisnis ini nih Coach. Nah, kalau mau itu ada pelatihannya nggak sih Coach? Kalau mau belajar pelatihan tentang berbisnisnya, kita ada yang namanya ini ya, Business Toolbox. Business Toolbox ini mengajarkan pelatihan kepada para business owner ya, dari mulai hal-hal yang strategik ya sampai ke tadi bagaimana membangun suatu bisnis dari yang dasar sampai ke level yang memang siap untuk buka cabang gitu. Lebih bagus lagi setelah itu ada coachingnya gitu ya. Lebih bagus. Karena ada coachnya yang akan membantu mendampingi perjalanan itu gitu kan, sehingga jadi teman untuk berdiskusi dan untuk men-challenge Anda dan juga untuk bisa membawa Anda ke level yang lebih baik lagi. Kalau mau ikut pelatihannya bisa dilihat di mana sih Coach? Oh ya, pelatihan ini ada di www.corporaconsulting.com gitu ya. Silakan cari di situ produk-produk pelatihannya Corpora yang Business Toolbox. Kalau nggak ketemu ya tinggal kontak aja. Nomornya di bawah itu. Iya kan, tanya mau belajar bisnis atau mau di coaching misalnya, atau mau belajar coaching ya situ juga ada. Ada semua lengkap ya Coach ya. Iya. Oke, kalau gitu nih aku dan sahabat coaching nanti bisa mengunjungi di website yang tadi disebutkan oleh Coach Aditya. Oke, terima kasih Coach Adit atas informasi-informasinya nih Coach. Ya boleh, sama-sama. Oke sahabat coaching, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Saya Titis. Saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah. Dadah.